Yang pertama akan saya bahas yaitu materi mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Nah, di fungsi dan ragam bahasa Indonesia ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa ini ada beberapa macam. Yang pertama, alat untuk berkomunikasi. Yang kedua, alat untuk berpikir. Yang ketiga, alat mengekspresikan diri. Yang keempat, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang terakhir, alat kontrol sosial. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai ragam bahasa. Ragam bahasa atau variasi bahasa itu adalah terjadi karena perbedaan pemakaian dalam konteks yang berbeda. Terus selanjutnya yaitu cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Kita bahas yang ragam lisan. Ragam lisan digunakan dalam percakapan sehari-hari dan interaksi langsung. Ragam lisan juga memungkinkan komunikasi yang dinamis dan efektif. Contohnya seperti berbicara, berdiskusi, dan berpidato. Yang kedua yaitu ragam tulis. Ragam tulis digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Ragam tulis juga memungkinkan dokumentasi dan penyimpanan informasi yang akurat ya tentunya. Contohnya seperti surat, laporan, artikel, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan. Kita bahas keunggulan terlebih dahulu. Yang pertama, keunggulan berkomunikasi secara lisan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu berlangsung cepat dan efektif. Yang kedua, kesalahan dapat dikoreksi secara langsung. Yang ketiga, dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Seperti saya sekarang dibantu oleh gerak tubuh. Nah, terus yang poin kedua itu berkomunikasi secara tulis. Keunggulannya itu mempunyai bukti yang autentik. Yang kedua, dasar hukumnya kuat. Dan yang ketiga, lebih sulit dimanipulasi. Nah, lalu selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama itu kelemahan dari berkomunikasi secara lisan. Kelemahannya itu tidak memiliki bukti yang autentik, terus dasar hukumnya lemah dan mudah dimanipulasi. Dan kedua, kelemahan berkomunikasi secara tulis. Yang kelemahannya itu berlangsung lambat. Terus kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi dan tidak dapat dibantu oleh gerak tubuh dan mimik muka. Dari yang kedua ini mengenai membaca dan menyimak. Kita lihat di sini ada tujuan membaca. Yang ini. Tujuan membaca yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan dari bacaan. Yang kedua, memahami makna dan konteks dari teks yang dibaca, terus mengembangkan kemampuan analisis terhadap isi bacaan. Lalu selanjutnya ada teknik membaca. Teknik membaca ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ini skimming. Skimming itu membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok. Terus yang kedua itu scanning. Scanning ini mencari informasi spesifik dengan cepat. Lalu yang terakhir itu ada SQ3R, yaitu metode membaca yang meliputi survey, question, read, recall, and review. Nah, selanjutnya ini ada teknik peningkatan membaca. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu membaca dengan diam. Yang kedua, membaca dengan konsentrasi. Yang ketiga, memperluas jangkauan mata. Yang keempat, mencari kata kunci. Yang kelima, tanpa mengulang-ulang kata. Yang keenam, dengan menyapu ke bawah. Yang ketiga, membaca per kelompok kata. Selanjutnya itu mengenai langkah-langkah membaca kritis. Ada 3. Yang pertama, membandingkan dengan sumber bacaan lain. Yang kedua, mencatat fakta dan detail penting untuk referensi. Yang ketiga, mengidentifikasi ide pokok dari bacaan. Nah, lalu pembahasan selanjutnya itu mengenai membaca grafik. Membaca grafik ini yaitu dengan membaca judul dan simbol untuk memahami konteks data. Lalu yang kedua, memahami informasi kompleks yang disajikan secara visual. Nah, selanjutnya ini mengenai membaca tabel. Membaca tabel ini membaca judul, memperhatikan informasi pada setiap kolom, lalu berisikan ikhtisar sejumlah data yang tersusun. Lalu poin terakhir dari membaca ini adalah membaca bagan. Membaca bagan itu memerlukan alat peraga
tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran. Lalu yang terakhir, langkahnya membaca judul, memahami informasi dalam bagan. Ini poin mengenai menyimak. Menyimak itu memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, di sini juga ada proses menyimak. Proses menyimak ini mendengar dengan seksama untuk mendapatkan informasi yang akurat, sama seperti definisi yang awal tadi, yang ini. Nah, lalu yang kedua itu menginterpretasi dan mengevaluasi informasi yang diterima. Yang ketiga, memberi reaksi yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Lalu di sini ada tantangan dalam menyimak. Yang pertama itu perhatian yang terbagi, terus adanya gangguan, terus yang ketiga tidak mengindahkan pesan, yang keempat penilaian yang terburu-buru, yang terakhir adalah kurangnya pendengaran. Lalu di sini ada juga tentang cara menjadi pendengar yang aktif, yaitu memperhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Lalu menulis pertanyaan saat tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh penutur. Dan yang terakhir itu memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak atau motivasi. Lalu di sini yang terakhir ada contoh penanda. Contoh penanda itu penanda pembeda, kayak akan tetapi di lain pihak gitu ya, seperti yang ada di mind map ini. Nah, lalu yang kedua itu, contoh yang kedua itu penanda konsep, kayak contohnya seperti hal utama atau ada dua hal penting dalam bla bla bla. Lalu yang terakhir itu ada penanda kesimpulan, kayak akhirnya atau hasilnya adalah bla 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 bla. Nah, materi yang ketiga ini adalah mengenai ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah ringkasan. Definisi ringkasan: mendekatkan bacaan dengan mengambil intisari tanpa mengubah struktur wacana. Nah, di sini juga ada tujuan ringkasan. Tujuan ringkasan itu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu yang singkat. Lalu poin ketiga dari ringkasan ini adalah langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang penulis. Oke, selanjutnya kita ke ikhtisar. Definisi ikhtisar adalah mendekatkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terkait pada struktur wacana. Lalu tujuan ikhtisar itu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat, sama seperti ringkasan tadi. Lalu yang ketiga ini langkah-langkah membuat ikhtisar. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama tanpa terkait pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Lalu yang terakhir ini bentuk-bentuk ikhtisar. Bentuk-bentuk ikhtisar ini ada bermacam-macam, salah satu yaitu bagan, kerangka, kalimat, dan lain sebagainya. Lalu kita ke resensi, poin terakhir ya. Resensi ini definisinya seperti ini: karangan yang berisi penilaian suatu karya tulis. Jadi resensi itu karangan yang berisi penilaian dari kita, itu ya, dari seorang reserator untuk terhadap suatu karya tulis gitu. Lalu di sini ada tujuan resensi. Tujuan resensi ini yang pertama memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli. Yang kedua, memberi informasi kelayakan suatu buku. Yang ketiga, memberi kritik atau koreksi dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Nah, lalu di sini ada langkah-langkah membuat resensi. Yang pertama itu membaca dengan cermat. Yang kedua, menulis kelemahan dan kekurangan buku. Dan menulis-nuliskan informasi yang penting. Lalu yang ketiga, membandingkan dengan buku-buku yang lain yang memiliki topik yang sama. Lalu yang terakhir itu membuat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu.
baru meresensi gitu. Di atas ini ada kriteria utama menjadi seorang reserator, yaitu pertama, penilaiannya harus jujur. Pastinya harus sejujur-jujurnya ya, nggak boleh bohong gitu. Terus yang kedua, penelitiannya harus objektif. Nah, yang ketiga ini memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas dalam karya yang diresensi. Ya berarti untuk memiliki topik yang luas berarti kita harus membaca bukunya terlebih dahulu ya. Gak boleh harus membaca sampai akhir gitu, sampai selesai, gak boleh setengah-setengah. Nah, lalu yang terakhir ini menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Materi selanjutnya atau materi yang keempat ini mengenai diksi. Apa sih diksi itu? Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk digunakan dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Lalu untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan kata tertentu. Lalu di sini ada syarat keterampilan pemilihan kata. Yang pertama itu konotasi dan denotasi. Konotasi ini merupakan makna tambahan atau kata emosional yang melekat pada suatu kata. Contohnya itu seperti jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. Jadi bunga di sini bukan berarti bunga mawar, tapi bunga bank. Gimana ya? Jadi ya gitu. Lalu denotasi. Denotasi ini merupakan makna dasar dari sebuah kata yang jadi dia juga punya arti gitu. Jadi kayak kata itu seperti contohnya itu bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat tinggi. Jadi bunga itu benar-benar bunga gitu, bukan bunga yang dari konotasi gitu atau disebut apa sih tadi itu asosiasi emosional gitu. Nah, lalu ada sinonim atau persamaan kata. Contohnya itu seperti pengubah dan peubah. Contohnya nih ya, contoh kalimatnya. Siapa pengubah peraturan yang memberatkan penguasa? Dengan itu ya pengubah, penggunaan pengubah. Lalu pengembang bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah peubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Ya, jadi itu ya perbedaannya. Semoga dapat dimengerti. Lalu yang terakhir ini ada kata abstrak. Kata abstrak seperti keadilan dan kebahagiaan tidak dapat diukur secara fisik. Gitu. Nah, lalu di sini ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini tentunya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, cara dan media komunikasi. Ada yang lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik. Nah, lalu yang kedua ini ada bidang ilmu. Ilmunya itu ilmu filsafat, sastra, hukum, kedokteran, agama, MIPA, dan lain sebagainya. Lalu ada faktor situasi. Faktor situasinya itu ada terdiri dari formal, semi formal, formal, dan non formal. Lalu yang halayak. Jadi faktor selanjutnya itu halayak, kayak umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial. Nah, yang terakhir ini adalah tujuan. Tujuannya apa gitu? Membangun emosi, humor, atau informasi. Nah, lalu selanjutnya ada idiom dan ungkapan idiomatik. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak dapat dijabarkan secara langsung dari unsur-unsurnya. Itu menurut Meoliono. Lalu di sini ada idiomatik. Idiomatik itu ungkapan pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Lalu di sini ada yang terakhir itu kata umum dan khusus. Seperti kata umumnya itu melihat, kata khususnya itu mengamati, menatap, memandang, mengintip, melirik, dan lain sebagainya. Materi terakhir ini mengenai paragraf.
kita ke pengertian paragraf terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pengertian paragraf. Yang pertama, paragraf adalah suatu dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Yang kedua, paragraf adalah kelompok kalimat yang mengembangkan suatu gagasan. Yang ketiga, paragraf mencakup satu kalimat topik yang membuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Nah, lalu di sini juga ada ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf ini ada 3. Yang pertama, terdapat satu gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik. Yang kedua, dilengkapi dengan beberapa kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama. Dan yang ketiga, bentuk visual paragraf ditandai dengan peregangan baris atau penjorokan. Kayak menjorok gitu. Selanjutnya di sini ada kalimat topik. Kalimat topik berfungsi sebagai pengantar gagasan utama, dapat bersifat eksplisit atau implisit. Kalimat topik juga menjadi fokus utama dari paragraf yang ditulis. Lalu selanjutnya ini ada kalimat penjelas. Kalimat tambahan yang memperluas atau memperjelas kalimat topik. Berfungsi untuk memberikan informasi lebih lanjut dan dapat berupa analisis atau contoh yang relevan. Nah, di sini ada kesatuan. Kesatuan ini tuh paragraf harus fokus pada satu gagasan utama. Lalu semua kalimat dalam paragraf harus mendukung gagasan tersebut. Dan yang terakhir, menghindari pengalihan topik yang tidak relevan. Lalu ada kefaduan. Kefaduan ini menggunakan kata kunci, kata ganti, kata transisi untuk menjaga alur. Lalu memastikan setiap kalimat terhubung dengan baik. Lalu yang terakhir, membantu pembaca mengikuti pemikiran penulis. Dan yang terakhir, ini tentang mengenai kelengkapan. Kelengkapan paragraf harus memiliki informasi yang cukup untuk menjelaskan gagasan utama. Lalu menghindari kekurangan informasi yang dapat membingungkan pembaca. Dan yang terakhir, memastikan bahwa semua aspek penting dari topik untuk dibahas. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.